أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kiranya wasiat bertakwa masih sekitar permasalahan kemerdekaan yang dalam hal ini kita hubungkan dengan surat A'raf, surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu kampung, penduduk satu daerah, penduduk satu negeri aman wa taqau, beriman dan bertakwa. Iman tentunya dihubungkan dengan hadis al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amrun bil arkan, sehingga berarti berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul, wattaqau, serta berbuat patuh secara ilmiah. Dengan yang demikian la fatahna alaihim barokatin, niscaya kami buka atas mereka barokatin, kemelimpahan, berbagai kemelimpahan, minas sama'i wal ardi, yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Kenapa kita hubungkan ini dengan kemerdekaan? Sebab tentu orang yang merdeka juga, walaupun belum, menuju ke arah kemelimpahan, menuju ke arah kemakmuran. Buat apa merdeka tapi ujungnya tidak makmur? Jadi itulah kaitannya, bahwa kemerdekaan berkaitan dengan kemakmuran, dalam arti bahwa orang yang beriman lagi bertakwa, berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul, juga berbuat patuh menurut yang demikian, maka kemelimpahan itu kami Allah yang membukakan. Sumbernya dari mana? Minas sama'i wal ard, dari semesta angkasa dan bumi ini. Tentu saja kemelimpahan itu tidak datang dengan sendirinya kepada mereka para mukmin, kepada mereka para muttaqin. Antara lain kalau kita hubungkan dengan surat Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu, bila sholat telah dilaksanakan, fantasiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di muka bumi, wabtagu min fadlillah, serta carilah karunia Allah. Mereka dengan pembinaan Jumat punya kesadaran
harus patuh pada Allah sebagai komandan. Kemudian Allah sebagai komandan memerintahkan fantasiru bil ardi wabtagu min fadlillah. Otomatis ini akan menghasilkan kemelimpahan. Sebab mereka orang rajin, mereka orang terampil, mereka orang patuh. Apa kaitannya dengan urusan kemerdekaan? Sekali lagi bahwa orang yang merdeka tentu mau kehidupannya makmur. Kemakmuran akan diraih oleh mukminin dan muttaqin sehubungan dengan Allah yang memberi kepada mereka. Kemudian pada ayat ini A'raf ayat 96 ini juga berikut dengan hal negatif yang Allah kemukakan untuk dihindari. Walakin kadzabu, tetapi sayang mereka menyangkal. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menghukum mereka disebabkan apa yang mereka telah perbuat. Jadi artinya dengan ayat ini, kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan, kemerdekaan juga akan turut terganggu, akan turut terusik bila mereka yang tadinya mukminin muttaqin berubah menjadi kadzabu. Kadzaba yukadzibu artinya membohongkan, dengan kadzaba yakdzibu kadziban artinya bohong, kadzaba yukadzibu membohongkan. Tetapi di sini kita artikan menyangkal supaya terasa. Nanti kalau dihubungkan dengan innalladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya mereka yang menyangkal pembuktian-pembuktian ajaran kami, wastakbaru anha, serta bersikap sombong terhadap yang demikian. Jadi menyangkal terhadap misalkan sunnah Nabi Muhammad yang mencapai terbukti berwujud kehidupan ikhwanan, kemudian yang hidup dengan luar Quran hidupnya a'daan pada surat Ali Imran 103. Kemudian karena turunnya Quran maka fa'alafa baina qulubikum, dia Allah membikin hati mereka jinak. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwanan, maka dengan kemantapan ilmunya kalian menjadi saudara. Ini pembuktian. Kemudian lawan mereka yang hidup tidak dengan Quran, a'daan. Ini juga bukti. Kemudian wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Ini juga bukti bahwa kehidupan kalian yang sedang dalam ancaman blok barat dan blok timur yang akan menjajah jazirah Arab menjadi jajahan blok barat atau menjadi jajahan blok timur, fa anqadhakum minha, maka Allah dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian. Ini pembuktian ilmiah
Jangan disikapi secara negatif, jangan disangkal. Nah, mereka ini kadzabu, menyangkal itu. Wastakbaru anha, serta bersikap sombong terhadap yang demikian. Misalkan yang hidup di luar Quran saling baku hantam, dia sombong. Tidak seperti itu. Itu berita bohong. Misalkan seperti itu. Atau yang hidup dengan Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, hidup saling kasih sayang, dia tolak. Inilah kadzaba yang kita terjemahkan menyangkal. Sudah jelas bahwa barat dan timur direkayasa oleh Allah sehingga menjadi gulibatarun fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Data itu juga dia sangkal. Inilah kadzab di ayat ini. Dalam surat Al-A'raf 96 kadzabunya tidak pakai bi ayatina. Tapi pada ayat 40 kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sebagai pokok kalimat yang penjelasannya la tufatahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka atas mereka pintu-pintu angkasa. Jadi tetap hidup terpengaruh oleh lingkungan alam. Tidak terbang ke Sidratul Muntaha, melihat alam semesta yang patuh sehingga mau patuh seperti alam semesta. Dalam keadaan apapun tidak terpengaruh oleh alam semesta. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, serta mereka tidak bisa memasuki kehidupan jannah hingga unta masuk lubang jarum. Kalau unta bisa masuk lubang jarum, sebesar apa lubang jarumnya? Kalau lubang jarumnya saja 2 meter kali 1,5 meter, untuk menjahit apa? Jadi begitu mustahil unta masuk lubang jarum, seperti halnya mustahilnya mereka yadkhuluna jannah. Siapa? Alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Nah, jadi di sini sekaligus pada A'raf 96 bercerita tentang amanu wa taqau, mendapat kemakmuran, yang menyangkal kami hukum disebabkan apa yang mereka telah perbuat. Jadi kalau ini kita hubungkan dengan kemerdekaan, bahwa orang merdeka tentu mau makmur. Orang merdeka tidak mau kemakmurannya terganggu akibat Allah memastikan lawannya. Akibat daripada kadzabu bi ayatin. Jadi itulah identiknya, sehingga kita mau benar-benar mengisi kemerdekaan dengan segala pengertian yang mendalam. Kita sudah angkat tempo hari, hakikat kemerdekaan adalah surat Nur ayat 55, tertera di dalam Al-Quran, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka hidup mengabdi menurut kebijakanku, menurut ajaranku, la yusyrikuna bi syai'an, dalam arti mereka tidak mengikutsertakan suatu kebijakan pun dengan kebijakannya.
Allah lah yang punya kebijakan, seperti halnya pada alam semesta. Tidak ada yang turut membikin, tidak ada yang turut mengedarkan, sehingga alam semesta rapi, sehingga kita berbudaya di atasnya dengan tenang. Maka kehidupan budaya pun kalau mengikuti aturan Allah, mengikuti kebijakan Allah, maka itulah kehidupan iman yang Allah makmurkan pada kalimat la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh. Jadi dari sinilah maka artinya kita hubungkan dengan yuqimuna sholat, karena orang mukmin itu mintanya hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, sedangkan hasanah di dunia ataupun hasanah fil akhirah adalah masalah gaib. Tapi mereka beriman perihal yang demikian. Maka dari kal kitabul aragafi hudalil muttaqin, muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang muttaqin itu adalah yang berpandangan dan bersikap hidup perihal gaib seluruhnya. Allah yang merancang dan memastikan. Allah tidak mengajarkan gaib ini kepada siapapun, tapi nanti akan bisa dilihat pada waktunya muncul. Untuk itu mereka yuqimuna sholat, untuk itu mereka mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk yuqimuna sholat tentunya harus ada penguasaan Quran, wawasan Quran yang sudah dipintal oleh Allah menurut sunnah Rasulnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, satu hadis dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat itu dengan ayat ini dipintal menjadi satu pintalan yang kuat. Tetapi ada upaya setan yang melakukan naqodat gojlaha mimba dikuatin angkasa. Maka upaya ini tidak boleh dibiarkan, sebab di dalam kamus Munjid sendiri ankasan jama dari niksun. Niksun diartikan manukido minal aksiyah wal akhbiyah liyuk jala saniatan. Niksun yang zamannya ankasun itu apa yang dirusak dari pakaian atau tenda, liyuk jala saniatan, guna dipintal kembali. Jadi berarti apa yang dirusak oleh para pengkhianat ilmu sehingga pintalan menjadi cerai-berai, tidak ada kemampuan apapun. Nah, yang cerai-berai bisa dipintal kembali. Disinilah maka kita fungsikan eksplorasi ayat, eksplorasi pengkamusan, guna memintal lembar-lembar yang lepas dipintal dalam satu pintalan yang kuat. Seperti tadi misalkan la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh dihubungkan dengan kemakmuran, wa barakatuh dihubungkan dengan surat Jumu'ah. Sebab yang diistilahkan kemakmuran itu tidak langsung amanu wa taqau terus panen pada datang ke rumah, barang tambang pada datang ke rumah, tidak begitu. Ini melalui upaya fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah, barulah itu muncul. Nah,
Jadi satu ayat dipintal dengan ayat yang lain. Masalah pembuktian ilmiah tadi dipintal dengan Ali Imran 103 tentang adaan dengan luar Quran yang pakai Quran ikhwanan, yang mana ruangnya oleh Allah disediakan dengan jalan menghancurkan barat dan timur. Nah, itu menjadi pintalan-pintalan pengertian yang tentunya harus dikaji, yang di dalam pengkajian itu juga terdiri dari pintalan-pintalan bentuk kata, pintalan-pintalan kamus, pintalan-pintalan kalimat, menghasilkan makna, menjadi pola pikir, dipintal dengan ayat lain, begitulah disusun menjadi nanti hablum minallah wa hablum minannas. Inilah yang diharapkan, sehingga dengan demikian maka kemerdekaan yang sudah legal tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu legalnya, tetapi kita khawatir sebab masih ada yang ngomong sudah 79 tahun merdeka tapi kami masih terjajah. Ada yang ngomong begitu. Kita menghindari omongan seperti itu. Sebab orang ngomong begitu juga karena ada sesuatu. Bagaimana cara menghindarinya? Cara menghindarinya, undangan Allah harus dipenuhi. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, hidup mengabdilah kalian menurut ajaran, menurut kebijakan pembimbing kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Sengaja pada ayat ini dibongkar rahasianya. Apa rahasianya? Kalian manusia ciptaan kami, coba sadari. Kalau tidak, memangnya ciptaan siapa? Nah, jadi disinilah kalau istilah orang Sunda dipoksangkeun, segala disebut supaya disadari. Ya, doa kita misalkan berbunyi ini wajah wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo. Tidak, ini wajah wajhiya lillah. Supaya sadar bahwa pencipta semesta angkasa dan bumi ini Allah. Aku menghadapkan wajah kehidupanku menjadi menurut yang telah mencipta semesta angkasa dan bumi ini. Kepatuhannya ada, kepatuhannya terbentuk, sekaligus terbayang alam semesta. Sehingga nanti kalau mengatakan subhanaka, sabahan artinya berbuat sibuk, maka subhanaka ini masdar majmuk dengan subjeknya. Jadi sama dengan inna kunna fa'ilin, kamilah yang berbuat. Matahari ada, Allah yang membuat. Matahari beredar, Allah yang mengedarkan. Bulan ada, Allah yang buat, Allah yang mengedarkan. Manusia ada, Allah yang buat, Allah yang mengedarkan. Segalanya Allah melayani. Inna kunna fa'ilin. Sehingga begitu sujud, begitu ruku, terbayang semua kegiatan Allah. Dari sana alhamdulillah mengapresiasi komandan. Masa sholat menghadap lambang dari komandan, tapi komandannya dicaci maki? Tidak mungkin kan? Harus diapresiasi. Setelah komandan diapresiasi, Rabbi firli, wahai pembimbingku, islahlah aku.
Seperti siapa? Seperti Umar. Preman kawakan menjadi amilan solihan. Jadi seperti itulah yang diharapkan, sehingga dengan demikian maka begitu Allah memastikan jannah berwujud, orangnya sudah pada baik, orangnya sudah pada sopan, orangnya sudah pada cerdas, orangnya sudah pada giat, orangnya sudah pada pembina kehidupan adil. Sebab mereka punya qul amara rabbi bil qisti. Tegaskan oleh Anda, pembimbingku memerintahkan kehidupan adil. Jadi dengan demikian ya kemakmuran, ya keadilan itulah berkaitan erat dengan kemerdekaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau kita ambil surat Baqarah ayat 46 dengan 45 dengan 46, ini melambangkan sholat khusyuk, pengertian khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was sholat. Mintalah ma'unah oleh kalian dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Ingat kamus kaburo ala yang berarti berat. Wa innaha sesungguhnya dia sholat lakabiratun benar-benar berat illa 'alal khoshi'in kecuali atas mereka yang khusyuk. Ayat 46-nya menjelaskan yang khusyuk itu yang bagaimana. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin mulaqu rabbihim secara metodis, bukan bertemu dengan pembimbing mereka, sebab Allah itu bukan makhluk. Tapi yang mungkin apa? Yang mungkin bertemu dengan kebijakannya sebagai komandan hasanah di dunia. Yakin mereka itu akan bertemu dengan kebijakan Allah sebagai komandan hasanah di dunia. Wa annahum ilaihi raji'un, serta mereka yakin bahwa mereka kembali kepada kebijakannya. Itulah orang yang khusyuk. Jadi kalau orang yang khusyuk itu, kalau istilah orang Sunda, moal galider deui. Tidak akan noleh kiri kanan kalau orang yang khusyuk itu sudah yakin akan mencapai ke sana. Sehingga dengan demikian kita hubungkan dengan istilah visibility. Visibility itu artinya kemungkinan terjadi. Jadi orang yakin itu kelihatan mungkin terjadinya itu. Sehingga dengan demikian maka bisa kita hubungkan dengan visibility study, artinya studi kelayakan. Jadi layak apa tidak ini? Nah, itu visibility study. Sehingga dengan demikian maka ini mengundang orang yang hidup dengan Quran untuk melakukan visibility study. Bagaimana itu mungkin terjadi? Berlatihlah. Sebelum jadi wasit, berlatihlah jadi wasit. Sebelum jadi wasit di pertandingan, berlatihlah jadi wasit di daerah dan di berbagai tempat. Itu perlu berlatih.
Sebelum jadi pengajar yang cakap, berlatihlah mengajar terus. Nanti ada pengalaman, ada jam terbang, di sanalah dia yakin bisa mengusahakan orang jadi paham. Itulah visibility study. Sehingga dengan demikian maka perlu orang yang belajar Al-Quran, belajar visibility study untuk menjadi orang adil, belajar melakukan visibility study menjadi pemimpin, melakukan visibility study untuk duduk dalam singgasana keilmuan. Apa artinya? Dalam arti semua menjadi pemimpin terhadap yang di bawahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua pengembala dan semua bertanggung jawab. Bukan pengembala kambing. Artinya dia bertanggung jawab terhadap siapa yang di bawah dia. Yang punya ayat 100 membimbing yang di bawahnya, yang punya 70 membimbing yang di bawahnya, terus dari atas sampai ke bawah dengan bismillah melakukan visibility study. Bila nanti suatu saat diperlukan sudah bisa. Jadi tidak mendadak, saya mau menjadi wasit di suatu pertandingan internasional, berlatih aja belum, nanti begitu datang ke sana kelabakan. Gimana memutuskannya ini? Ada peristiwa seperti ini, ujungnya rame lah, diusul oleh semua pemain atau juga si penonton. Jadi wasit repot, kelabakan karena tidak pernah berlatih. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'alna muqimis shalat wa dzurriyyatana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna wa dzurriyyatana munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahlik man akhraja rusulaka. Allahumma askinna al-arda min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkuruhu yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.